Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bagian sebelumnya sudah kita jelaskan mengenai peribadatan seorang hamba berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana seorang hamba ketika bertemu dengan perintah-perintah Allah, maka hendaknya dia melaksanakan perintah-perintah tersebut dengan ikhlas dan mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bagian yang kedua ini kita melanjutkan mengenai peribadatan dalam masalah larangan dan juga nanti berkaitan dengan musibah yang menimpa seorang hamba. Syekh mengatakan wa fin nahyi ijtinabuhu khaufan minhu wa ijlalan wa mahabbatan. Ubudiyah hamba dalam konteks larangannya adalah dengan menjauhi larangannya tersebut, khaufan minhu, lantaran karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ijlalan wa mahabbatan. Demikian pula seorang hamba ingin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala bukan karena keterpaksaan, akan tetapi karena kecintaan dia kepada Allah, pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rasa takutnya dia kepada Allah dari adabnya, dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh melanjutkan pada tingkatan yang lain dalam ubudiyah. Beliau mengatakan wa ubudiyatuhu fi qada'il masaib. Dan peribadatan seorang hamba dalam masalah takdir, dalam masalah musibah-musibah yang dia terima, as-sabru 'alaiha. Maka seorang hamba dalam konteks musibah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya, maka bentuk ubudiyah atau peribadatan dia adalah dengan as-sabru 'alaiha, bersabar menghadapi musibah tersebut. Thumma ar-ridha biha. Kemudian naik tingkatannya, dia bukan hanya bersabar akan tapi dia ridha terhadap musibah tersebut. Dan ridha ini dikatakan oleh beliau wa huwa a'la minhu. Tingkatan ridha ini lebih tinggi tingkatannya daripada sabar. Thumma syukru 'alaiha. Kemudian naik tingkatan lagi, kalau bisa seorang itu naik tingkatan yang berikutnya, yaitu syukur terhadap adanya musibah tersebut. Dan syukur ini dikatakan oleh beliau wa huwa a'la minar ridha. Syukur terhadap musibah adalah lebih tinggi tingkatannya daripada ridha. Jadi tingkatan yang pertama dari itu sabar, kemudian naik lagi menjadi ridha, kemudian naik lagi bersyukur terhadap musibah yang dihadapinya, yang dia dapatkan. Wa hadza innama yata'atta minhu idza tamakkana hubbuhu min qalbihi.
tingkatan yang ketiga ini, tingkatan syukur ini hanya dapat diraih oleh seorang hamba apabila hatinya benar-benar telah mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala wa alima husna ikhtiyarihi lahu, dan dia juga mengetahui kebaikan pilihan Allah kepada dirinya, kepada orang tersebut, wa birrihi bihi wa lutfihi bihi wa ihsanihi ilaihi bil musibati wa in karihal musibah. Termasuk juga dia meyakini tentang kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, kebajikan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya dengan memberikannya musibah tersebut, walaupun pada dasarnya seseorang itu tidak mencintai atau dia membenci adanya musibah. Wa ubudiyatuhu fi qada'il ma'aib. Kemudian Syekh melanjutkan penjelasan mengenai tata cara beribadatan atau ubudiyah ketika memasuki konteks perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang. Karena takdir Allah tadi itu terbagi menjadi dua, yaitu berkaitan dengan musibah dan satunya lagi berkaitan dengan ma'aib, berkaitan dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Kata beliau, ketika sudah masuk berkaitan dengan masalah dosa ini, maka peribadatannya adalah al-mubadaratu ila taubati minha. Seorang hamba harus segera bertaubat dari dosa-dosa yang telah dia lakukan, aib-aib yang dia lakukan. Wat tanassulu wal wukufu fi maqamil i'tidari wal inggisari. Kemudian jika dia juga segera melepaskan diri dari perbuatan dosa tersebut, tunduk dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal inggisari, dengan penuh penyesalan. Aliman bi annahu la yarfa'uha anhu illa huwa. Aliman bi annahu la yarfa'uha anhu illa huwa. Karena seorang hamba itu betul-betul meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang bisa melepaskannya dari dosa tersebut. Wala yakiyahu syarraha siwahu, dan dia juga meyakini bahwa hanya Allah semata yang bisa menyelamatkannya dari keburukan atau dampak buruk dosa tersebut, bukan yang lainnya. Wa annaha inistamarrat ab'adathu min qurbihi, dan hamba tersebut juga yakin sekali jika perbuatan-perbuatan dosanya tersebut, jika terus-menerus dilakukan, maka dosa-dosa itu akan semakin menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taradathu min babihi, bahkan dosa-dosa itu yang membuatnya terusir dari pintu Allah, pintu ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaraha minadh-dhurril ladzi la yakshifuhu ghairuhu. Bahkan hamba tadi itu menyadari bahwa dosa-dosa itu merupakan bahaya yang tidak dapat dihindari tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta innahu la yaraha a'damu min durril badan. Bahkan seorang hamba ia akan merasa bahwa yang ditimbulkan dari dosa tersebut tentu akan lebih besar daripada bahaya yang akan menimpa badan dia. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau melanjutkan, fahuwa a'idun biridahu min sakhatihi
maka seorang hamba dengan keyakinan dan kesadarannya tersebut, hamba tadi berlindung kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala dari kemurkaannya, wa bi'afwihi min uqubatihi, berlindung kepada ampunannya dari hukumannya Allah Subhanahu wa taala, wa bihi minhu, dan juga berlindung kepada Allah dari ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, mustajirun wa multajiun minhu ilaihi, ia bersandar dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya'lamu annahu idza takhalla anhu wa khuliya bainahu wa baina nafsihi fa'indahu amthaluha wa syarrun minha. Bahkan hamba ini pun menyadari, dia tahu seandainya Allah mengabaikan dia, tidak mengacuhkan musibah yang menimpa pada dirinya tersebut, fa'indahu amsaluha wa syarrun minha, maka pasti dia akan memikul dosa-dosa lain yang serupa dengan dosa tadi itu, atau bahkan mungkin lebih buruk daripada yang sebelumnya. Wa annahu la sabila lahu ilal iqla'i wat taubati illa bitaufiqihi wa i'anatihi, dan dia pun, hamba tersebut, meyakini bahwa tidak ada jalan baginya untuk melepaskan diri dari dosa dan kembali bertaubat, illa bitaufiqihi wa i'anatihi, kecuali dengan taufik dan juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna dzalika biyadihi subhanahu la biyadil abdi, dan hamba tersebut tahu persis bahwasanya solusi dari seluruh permasalahannya itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan di tangan seorang hamba. Kemudian beliau melanjutkan, fahuwa a'jazu wa ad'afu wa aqallu min ayyuwaffiqa nafsahu, manusia atau seorang hamba maka tidak mungkin bisa memberikan taufik bagi dirinya sendiri, aw ya'ti bimaradati sayyidihi biduni idnihi wa masyiatihi wa i'anatihi, atau bahkan mendatangkan keridhaan Rabbnya, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, keridhaan Tuannya, tanpa izin, tanpa kehendak, apalagi pertolongan darinya. Fahuwa multaji'un ilaihi mutadarri'un dalilun miskinun mulku nafsihi baina yadaihi, karena itulah seorang hamba, dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merendahkan dirinya di hadapannya, menghinakan dirinya, miskinun, merasa miskin ketika di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sujud di hadapannya, tarihun bibabihi, dia berharap di balik pintunya, mustahdin lahu, serta begitu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adallu syai'in wa aksaruhu lahu, maka seorang hamba dalam kondisi demikian, dia akan merasa dirinya adalah bagaikan makhluk yang paling hina, dan menganggap dirinya adalah orang yang paling adallu syai'in wa aksaruhu lahu, dia merasa bagaikan makhluk yang paling hina, yang paling rendah. Wa afqaruhu wa ahwajuhu ilaihi, merasa dirinya orang yang paling membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala, fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa arghabuhu fihi wa ahabbuhu lahu, ia merasa Allah lah yang paling diinginkannya dan paling dicintai olehnya. Badanuhu mutasarrifun fi ashghalihi, aktivitas badannya selalu terkait dengan ketaatan kepada Allah. Wa qalbuhu sajidun baina yadayhi, dan hatinya senantiasa bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu yakinan annahu la khaira fihi wala lahu wala bihi wala minhu, seorang hamba tersebut sangat yakin bahwa tidak ada kebaikan
dalam dirinya atau yang berasal dari dirinya. Wa annal khaira kullahu lillahi wa fi yadayhi wa bihi wa minhu fahuwa waliyyu nikmatihi. Tetapi semua kebaikan itu adalah milik Allah, hanyalah milik Allah, berada di tangannya, berasal darinya, dan hanya Allah lah yang menganugerahkan nikmat tersebut kepadanya. Wa mubtadi'ahu biha min ghairi istihqaqin. Allah memberikan nikmat tersebut meskipun pada dasarnya ia tidak berhak menerima nikmat tersebut. Wa majriha alaihi ma'a tamakkutihi ilaihi bi'iradihi wa ghaflatihi wa maksiyatihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan nikmat tersebut kepadanya meskipun ia sedang hanyut dalam perbuatan dosa yang dimurkainya, dengan berpaling darinya, tidak mengacuhkan perintah-perintahnya, dan juga maksiyah wa maksiyatihi, dan bermaksiat kepadanya. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya melanjutkan memberikan kesimpulan dalam masalah ini. Fahadduhu subhanahu alhamdu wasyukru wassana'u. Oleh karena itulah segala puji, syukur dan sanjungan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa haddul abdi adz-dzammu wan naqsu wal aibu. Sedangkan bagi seorang hamba bagiannya adalah celaan, kekurangan dan aib atau dosa. Karena memang kesempurnaan itu semuanya adalah milik Allah dan kekurangan itu adalah bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Qad ista'sara bil mahamidi wal madhi was sana'i wa walal abda al mulamata wan naqaisa wal uyuba. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala dan seluruh sanjungan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa walal abda al malamata wan naqaisa wal uyuba. Sementara dari hambanya perlakuan yang buruk, ya, kemudian kekurangan, aib-aib. Falhamdu kulluhu lahu wal khairu kulluhu fi yadayhi wal fadlu kulluhu lahu was sana'u kulluhu lahu wal minnatu kulluha lahu. Maka segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kebaikan adalah milik Allah Subhanahu wa taala, berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wal fadlu kulluhu lahu. Segala karunia hanyalah miliknya, milik Allah Subhanahu wa taala. Was sana'u kullu lahu. Dan sanjungan seluruhnya hanya bagi dia, bagi Allah. Wal minnatu kulluha lahu. Demikian pula seluruh anugerah, seluruh nikmat juga hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Faminhu al-ihsanu, maka hanya dari Allah lah perlakuan yang baik. Wa minal abdi al-isa'ah, sementara dari hambanya adalah perlakuan yang buruk. Dia tidak bisa melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Wa minhu at-tawaddudu ilal abdi bi ni'amihi, dan dari Allah lah rasa cinta kepada hamba dengan nikmat-nikmatnya. Wa minal abdi at-tabaghudhu ilaihi bima'asihi, sedangkan dari hambanya malah muncul perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah, yaitu kemaksiatan. Wa minhu an-nushu li abdihi, dan dari Allah lah segala nasihat atau manfaat kepada hambanya. Wa minal abdi al-ghasyu lahu fi muamalatihi, dan dari seorang hamba segala bentuk kezaliman dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.